Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Soli dan Solihah. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Bismillah, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Nah, teman-teman, meskipun dalam masa pandemi kali ini, teman-teman belajarnya harus tetap semangat ya, meskipun di rumah. Nah, oke. Sekarang kita menginjak ke pelajaran di tematik, yaitu tema 1, subtema kedua. Nah, yang kemarin kan hidup rukun di keluarga atau di rumah ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hidup rukun di tempat bermain. Nah, untuk materinya hari ini adalah PPKN. Yuk simak. Nah, oke. Sekarang kita di sini lebih tepatnya adalah belajar tentang pengamalan sila Pancasila. Nah, dari sila yang pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan juga sila kelima. Nah, kita bahas yang sila pertama dulu ya, teman-teman. Oke, untuk pengamalan sila pertama di tempat bermain. Jadi, teman-teman, di sila pertama ini pengamalannya yaitu ketika bermain tidak lupa waktu beribadah gitu ya. Nah, untuk yang kedua, contohnya seperti ini, memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Jadi tidak ada alasan tidak beribadah saat bermain ya teman-teman. Oke, yuk lanjut. Nah, di pengamalan sila kedua di tempat bermain. Oke, teman-teman, sila kedua Pancasila ini berhubungan dengan sikap adil, peduli, dan jujur kepada orang lain. Jadi pengamalannya seperti ini ya teman-teman. Membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Jadi ketika teman-teman itu sedang bermain dengan banyak teman yang lainnya, kemudian teman yang lainnya salah satunya ada yang mengalami kesulitan nih. Ini gimana ya caranya untuk bermain ini gitu. Nah, jadi tugas kalian adalah untuk membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain itu tadi. Kemudian di pengamalan sila yang ketiga di tempat bermain. Jadi, contohnya seperti ini. Ketika bermain dengan teman dari berbagai suku. Nah, jadi kita nggak boleh membeda-bedakan ya teman-teman. Kemudian menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Jadi saat bermain tidak boleh ada yang bermusuhan. Oke? Harus saling apa? Kompak. Kemudian mau menerima kekurangan teman. Nah, jadi setiap kita itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman. Jadi teman-teman di kelas 2 ini tidak boleh yang namanya membeda-bedakan gitu tadi. Ya, kalau kita bermain ya harus menerima kekurangan teman kita, begitu juga teman kita harus menerima kekurangan kita, gitu ya teman-teman. Selanjutnya, di pengamalan sila yang keempat di tempat bermain, yaitu sila keempat ini mengajarkan kita jika setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah. Ketika bermusyawarah, setiap orang berhak memberikan pendapatnya. Namun, jika pendapat belum disetujui, kita harus menerimanya dengan apa? Dengan lapang dada. Jadi kalau misal teman-teman ada pendapat nih, lalu pendapatnya teman-teman tidak dipakai, tapi menggunakan pendapat orang lain. Jadi teman-teman harus bersikap lapang dada, tidak boleh menggerutu, marah, kayak gitu. Semuanya tuh harus diselesaikan dengan musyawarah. Terus yang terakhir adalah sila kelima di tempat bermain. Nah, pengamalan ini yaitu contohnya seperti ini. Sila kelima menunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil. Contohnya yaitu berbagi makanan seperti secara adil merupakan penerapan sila kelima Pancasila loh teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman misal masuk nih sekolahnya ya kan, terus teman-teman bawa makanan. Nah, karena sekarang masa pandemi, jadi memang
tidak boleh terlalu membagi makanan sih, cuman ini bisa diterapkan saat bermain dengan saudara gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya setelah kita bahas hari ini yaitu tentang contoh pengamalan Pancasila dari sila yang pertama sampai sila yang kelima. Nah, untuk evaluasi teman-teman, hari ini teman-teman tugasnya itu ada 2. Nah, yang pertama itu kerjakan di buku paketnya teman-teman. Buku paket tetap tematik 1 ya. Cuman yang subtema 2 di halaman 77 sampai 78. Sesuai perintah ya teman-teman. Kemudian untuk yang tugas yang kedua yaitu kerjakan di buku paketnya teman-teman juga di halaman 109 sampai 110. Nah, di situ kan ada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Nah, cukup itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk materi PPKN hari ini dan tetap semangat belajarnya. Oke, Ustazah Rijani akhiri. Jazakumullah khairan katsir. Tetap semangat, solih dan solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.